Hai, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Baik-baikkah? Aku harap kalian dalam selalu lindungan Tuhan, baik-baik, dan selalu sehat ya. Waspada, karena virus yang menyebar, pandemi itu masih ada kok, gitu loh. Jadi jangan main-main ya. Kalau main-main harus yang aman. Jangan berkelompok, jangan berkumpul, jangan gimana-gimana. Save yourself. Saat ini tahun 2022 adalah waktu yang bagus untuk kita bisa berdikari sama diri sendiri. Gitu. Kalau kamu berlebih, bagus untuk menolong orang. Tapi kalau tidak berlebih, fokus sama dirimu sendiri. Sebelum masalah cinta di tahun 2022 itu tidak begitu penting, teman-teman. Karena 2022 banyak kesempatan yang datang dan pergi cepat. Kalau kamu ambil kesempatan itu, fokus, kamu akan ada perkembangan. Tapi kalau misalnya kamu kehilangan fokus, semuanya akan berulang-ulang saja. Untuk sekarang temanya adalah yang harus kamu concernkan, yang akan terjadi dan dampaknya kelak ya. Dampaknya untukmu. Kita lihat di sini dampaknya untukmu. Apa yang sebentar lagi akan terjadi? Ini adalah hal penting, teman-teman. Aku akan baca secara general, tidak melulu masalah cinta. Kalau ada beberapa komen di sini yang ngomong, masalah cinta melulu, aku juga bosen, tapi itu yang kalian mau. Stardust ya. Wow, teman-teman. Di sini ada premonition, galactic communication, beginnings and ending. Jadi kamu akan memulai sesuatu dan juga sekaligus mengakhiri sesuatu. Ingat ya, ini bulan dimana Venus retrograde sudah berakhir ya. Kemudian Mercury retrograde juga sudah berakhir, baru berakhir kemarin. Jadi segala macam komunikasi, segala macam yang tertunda, semuanya tuh akan menjadi lebih jelas. Di situ akan ada yang memulai hal baru dengan cara mengakhiri yang lama. Kamu ngerasain gak sih sekarang vibe cinta? Kalau tadi kamu mikirin seseorang sampai segila-gila itu, seedan-edannya, sekarang udah gak begitu. Karena kamu lebih kayak concern ke dirimu sendiri sih. Aku lihatnya ya. Carry me home. Teman-teman, ada yang ingin bersama kamu. Di sini ada yang membutuhkan support, bantuan kamu. Ada yang pengen kamu perhatiin. Gini, ada orang yang ingin minta tolong sama kamu. Aku ikut kamu aja deh. Aku ngikut, maksudnya aku pengen deket sama kamu deh sekarang. Karena mungkin ya itu, ada fase memulai dan juga mengakhiri. Ada seseorang di sini yang butuh support kamu. Pengen ikut kemana kamu pergi. Bawa aku pergi dong, bawa aku pergi ke rumahmu. Pelihara aku, pungut aku. Wow. Jadi gini, teman-teman. Di sini diperbolehkan kamu untuk menolong, tapi menolong tanpa pamrih ya. Kalau masih pamrih mendingan jangan. Karena ini belum tentu akan ada in return atau kembali sama kamu. Jadi kalau misal kamu menolong seseorang, misalnya katakanlah cinta rumit, mungkin ada seseorang yang lagi gelisah dengan pasangannya, dan kamu sebagai teman baiknya, ya aku nggak bilang teman asmara, teman baik, dia butuh curhat sama kamu, menyita waktu kamu, tolong dengan seikhlas-ikhlasnya. Jangan pernah namanya dengan berharap nanti kalau kamu baik sama dia akan kembali sama kamu. Netral aja, kayak kamu nolong orang. Di sini aku mau melihat kamu, ya, kamu nanti akan mendapatkan sebuah petunjuk di mana
dari dalam dan luar ya teman-teman, keseluruhan, secara keseluruhan, kamu nanti kayak mendapatkan sebuah inner peace gitu. Belajar untuk menolong karena kamu mampu. Itu ada in return, ada return dari reward buat diri kita. Pahala ya. Terus aku ngelihatnya seperti kamu juga dituntut untuk lebih dewasa ya. Empati kamu lebih teruji, terasah. Ulas asih. Dan orang yang kamu tolong itu akan menempatkan kamu pada posisi istimewa. Tapi apapun posisi istimewanya, jangan mengharapkan in return, jangan mengharapkan namanya kembali. Gitu. Wow, ada kartu The Merlin. Aku suka nih ya, kalau kartu The Merlin itu kamu akan menjadi petunjuk. Kamu adalah petunjuk bagi orang yang kamu mau tolong. Di sini kamu tuh sebagai mentornya dia. Ini akan ada terjadi sebuah peningkatan spiritual di hidup kamu. Enlightenment journey-nya kamu tuh kamu dapat di sini. Ini sudah kayak, bukan aku bilang menuju kesempurnaan. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Tetapi kayak naik kelas gitu. Kamu udah nggak perlu untuk memikirkan hal-hal yang mungkin sekiranya tidak terlalu penting di hidup kamu. Serius. Termasuk dengan orang yang kamu cinta loh ya. Ini aku tingin sedikit ya teman-teman biar enak kita luas lihatnya. Nah, termasuk dengan orang yang kamu cinta di sini. Kalau kamu tadinya tuh kayak 24/7, 24/7, seminggu 7 kali, 7 hari kamu mikirin orang ini, kamu sepertinya kayak sudah menyadari kehadiran kamu gitu. Kehadiran aku adalah di sini bukan untuk memberikan sebuah karma baru, tetapi malah memberikan enlightenment sama dia, memberikan dia sebuah petunjuk, oh ya, bahwa aku harus seperti ini loh. Sikap aku ke kamu itu tujuannya ini. Dari yang kemarin banyak rasa sakit, banyak rasa kehilangan, banyak namanya sesuatu yang tidak menentu, aku lebih melihatnya kamu sudah tidak begitu peduli, karena kamu akan yakin orang ini pasti nanti ujung-ujungnya pasti akan kembali. Karena kenapa? Kamu di sini adalah satu-satunya orang dimana kalau dia lagi pusing, lagi mumet, lagi nggak tahu, the one and only mungkin yang bisa bantu cuman kamu. Tapi di sini ya memang harus ada pengorbanan. Pengorbanan itu apa? Pengorbanan perasaan, teman-teman. Kamu suka sama orang, dia tidak begitu nganggap kamu, dia hanya datang di kala dia butuh. 11-12 sebetulnya. Kalau aku bilang, apakah ini termasuk tindakan bodoh, Kak? Mungkin sebagian orang kalau yang tidak mengambil pelajaran ya seperti itu. Tapi ini adalah ujian buat kamu untuk naik kelas, untuk membuktikan proof bahwa kamu itu tidak pernah mengharapkan apapun. Kamu tetap memisahkan namanya cinta, profesional, space untuk diri kamu. Itu beda. Kamu menolong orang yang kamu suka sama kayak kamu nolong temen sih, sebenarnya gitu. Temen aja. Kamu kayak ngerasa feeling sudah komplit. Oh, sudah cukup aku mencintai. Tetapi kalau memang tidak bisa, akhirnya di sini kamu udah mulai kayak ya sudahlah, gitu lah. Tapi nggak ada perasaan sedih ya aku lihat di sini teman-teman. Jadi kayak kamu sudah punya tempat dalam titik aman, dalam titik yang tidak akan turun lagi, malah kamu naik gitu loh. Karena di sini ada kebesaran hati yang aku lihat. Gitu. Terus yang terakhir kita punya snail pace ya. Wow, ini bagus banget sih teman. Aku melihatnya sangat pelan ya. Kamu itu mulai akan membumi ego kamu, kemudian
kalau aku lihat apa ya teman-teman, perasaan kamu yang tadinya suka lo tuh siapa, gue tuh siapa gitu, sudah mulai mengikuti aja, kembali ke bumi, menapak lagi ke bumi. Grounding tuh kalau istilah ini kita membumikan diri, menyatu lagi dengan bumi. Kita dari tanah kembali ke tanah. Ini aku melihat ada peningkatan spiritual tinggi, slow but sure, pelan-pelan tapi pasti. Wow, kamu banyak keberkahan loh teman-teman. Ini aku ngomong in generally. Kali ini aku tidak akan bicara masalah cinta dia, perasaan dia ke kamu, mau gimana, kayak aku nggak peduli di situ. Tapi yang aku concernkan adalah hal yang akan datang dan yang baik. Ya, sekarang kita lihat lagi di sini. Ada yang diakhiri, ada yang dimulai. Kita lihat seperti apa. Oke. Four of Abundance. Di sini aku melihatnya kamu merefleksikan cinta kamu kepada seseorang ya. Itu mungkin dengan pertolongan. Nah, ini dia teman-teman. Aku melihatnya kalau selama ini kamu kayak free. Misalnya kamu mengharap dia ada return sama kamu. Aku melihatnya kamu mulai akan berpikir gitu ya, support yang dia berikan itu apakah terarah atau enggak. Aku lihatnya gitu. Jadi kalau tadinya kamu itu kayak memberikan segala-galanya sama dia, sekarang mungkin kamu lebih kayak aware. Antara kamu aware, kamu melihat sebenarnya dipergunakan sebagaimana mestinya nggak sih bantuan aku ini, atau kamu hanya main-main sama aku. Nanti pada akhirnya itu nggak akan buat kamu sakit hati. Oh ya bodo amat gitu loh. Yang penting niatanku tulus di sini. Masalah kamu mau pergunakan seperti apa, aku nggak akan tarik kembali kayak gitu ya. Ada pelajarannya lah teman-teman, pasti ada pelajarannya. Di sini ada embrace those around you. Nah, ya seperti yang aku bilang, segala bentuk pengorbanan kamu itu merupakan spiritual growth yang tinggi. Aku lihat gitu ya. Kamu lebih aware sama sekeliling kamu. Kamu lebih aware dengan diri kamu sendiri juga. Mengenai menolong ya, kamu di sini akan dapat return. Jika kamu menolong orang akan bantu banyak nolong kamu. Kamu nanti akan menemukan sebuah ketenangan. Dalam arti bukan ketenangan yang nolong kamu dengan cara telepon, tapi mungkin akan ada seseorang yang mungkin benar-benar meluangkan waktunya untuk kamu dengerin keluh kesahnya, atau mendengarkan keluh kesah kamu. Dia memang menyempatkan waktu buat kamu, bukan karena dia gabut. Ingat ya, jadi in traditional way itu bukan hanya lewat telepon, bukan hanya lewat pesan, tapi akan ada yang menghampiri kamu. Benar-benar seperti kayak kamu udah berbuat banyak untukku selama ini. Aku ingin lebih dekat dengan kamu. Dan itu datangnya in tradisional, meet up ya, ketemu. Akan banyak yang care sama kamu kok. Kamu gak sendirian. Kamu sadari itu, kamu gak akan sendirian. Di sini ada Seven of Abundance. Aku melihat ya, kadang-kadang kamu memiliki sebuah mimpi, bahwa mimpi itu jauh gitu, jauh dari pandangan.
Kalau kamu selama ini sudah sabar, kalau kamu selama ini sudah menunggu, kamu nggak usah khawatir. Kenapa? Karena the hard work, kerja keras kamu yang kamu investasikan, waktu kamu, uang kamu, bisnis kamu, apapun itu akan membawakan hasil atau akan panen rejeki. Aku lihatnya di sini. Aku melihatnya kayak tinggal metik gitu loh. Secara luar dalam kamu, ya aku lihatnya kamu akan aman. Jadi jangan khawatir masalah keuangan ya. Dengan apa yang kita keluarkan, dengan apa yang kita ikhlas, itu akan kembali dengan cepat. Jadi kamu siap-siap aja kalau kamu tiba-tiba dapat rezeki dadakan ya, atau sesuatu yang kamu harapkan di sini tiba-tiba kewujud. Ini memang bagus gitu loh, prosesnya tuh bagus. Nah, The Merlin ini kan ada guidance, mentorship, teacher, the old ways ya. Ada sebuah petunjuk di mana kamu itu mungkin akan dihadapkan dengan orang yang sangat membutuhkan pertolongan kamu. Kenapa semesta memilihnya ke kamu? Karena kamu sudah melewati banyak hal. Kamu di sini akan menjadi mentor, kamu akan menjadi guru buat dia. Berdasarkan dari pengalaman, kamu menginspirasi orang. Jadi gini, dengan kamu menjadi seseorang yang penting untuk kehidupan orang lain, itu termasuk healer kamu. Itu termasuk salah satu bentuk untuk menyembuhkan luka batin. Supaya apa? Kamu menceritakan pengalaman kamu ke orang ya, menceritakan pengalaman kamu ke orang, dan orang itu nanti akan terinspirasi. Dari situ kamu akan didengarkan. Aku ngeliatnya kamu di sini akan dibutuhkan sih teman-teman. Dibutuhkan mau dari curhat, mau dari inspiratif ya. Aku juga melihatnya di sini akan ada seseorang yang sangat mencintai, kemudian dia itu kayak udah clearly jelas ngeliat kamu, karena dia melihat kamu tuh sebuah keajaiban buat dia. Entah kalau tanpa kamu aku ada apa sih gitu. Kamu di sini itu sebagai mentor. Kalau kamu di sini banyak terlibat dengan hubungan-hubungan yang tidak jelas dan hubungan rumit, dan ternyata dia tidak memilih kamu di sini hanya ditemani dia untuk memberikan dia pelajaran apakah arti sebuah ketulusan. Kayak guru itu tanpa tanda jasa. Jadi kalau kamu di sini sudah levelnya tinggi, kamu udah gak ada sakit hati, kamu akan jadi mentor dia gitu loh, mengarahkan dia ke arah yang lebih baik. Ibaratnya ada pasien RSJ nih, kamu yang ngawal supaya dia gak aneh-aneh. Dan ada Eight of Abundance, ini sama dengan Eight of Pentacles. Nah, dengan cara kamu lebih grounding, dengan cara kamu lebih mulai membuka diri. Oke, kalau kalah aku terima kalah, kalau menang aku terima menang. Di sini sama aja kamu belajar sesuatu dari kejadian-kejadian yang sudah kamu alami. Nah, di sini kamu akan lebih menyadari bahwa dengan aku pelan-pelan itu aku maju ke depan ya. Aku pelan-pelan akan maju ke depan. Dan kamu di sini kayak akan mengambil, oh, aku apa lagi ya? Dengan aku lebih grounding, aku lebih love myself, aku lebih mencintai diriku. Kira-kira potensi apa lagi yang harus aku gali ke depan? Aku melihat di sini ya, teman-teman. Kamu lebih fokus kepada diri kamu. Karena gimana? Kita itu bahagia bukan menang atau kalah, tapi bagaimana kita ini berguna buat orang lain, ya nggak sih? Kita tuh menginspiratif. Kalau kita inspiratif, orang yang meremehkan kamu otomatis nanti akan terbelalak. Oh, selama ini aku jahat sama dia loh.
gitu. Selama ini aku jahat sama dia, selama ini aku mungkin memanfaatkan dia, ternyata aku tidak jadi apa-apa, dia yang jadi apa-apa. Intinya kamu yang jadi apa-apa di sini. Karena mereka lupa prinsip itu. Prinsip bumi itu bulat, kadang di atas, kadang di bawah. Kalau kamu sistemnya merangkak dari bawah ke atas, bukan dari bawah menghalalkan segala cara ke atas ke bawah lagi. Ya kan, segala sesuatu yang menghalalkan segala cara tanpa usaha itu akan gampang ditarik. Gitu. Tapi kalau kamu stabil di sini. Selama apa? Selama nggak ada indikasi kebencian dengan apa yang sudah kamu lakukan. Aku melihat di sini ada kartu spiritual journey. Istilahnya kamu naik level. Kamu di sini akan lebih wise dalam mempergunakan materi. Kamu akan lebih terbuka. Kalau tadinya kamu royal lah, gila-gilaan buat pasangan kamu dimanfaatin. Kamu di sini akan lebih mengukur. Oh, cara mendidik yang benar dengan orang yang kita cinta itu bukan begini. Gitu. Kalau aku ngopeni terus, ibaratnya aku terus kayak gitu, ya intinya aku tidak akan mengajarkan kedewasaan. Berarti aku ngajarin dia untuk malas, kan gitu. Kamu mulai aware dengan kata-kata teman kamu, dengan sekitar kamu. Tapi kamu tidak bisa bersikap jahat sama orang ini. Misalnya begitu ya. Itu nanti akan ada nilai plus sama semesta. Oh, orang ini tahan banting nih. Nanti perasaan kamu, sakit kamu itu akan dinetralkan. Makanya di sini dibilang pada akhirnya kamu akan menemukan inner peace, dan kamu di sini kalau kamu berhasil, kamu akan menjadi orang yang inspiratif buat banyak orang. Ya. Terus di sini kita lihat lagi untuk journey kamu sendiri ya. Dampaknya untuk kamu tuh apa sih dari semua ini? Kita akan lihat ya teman-teman. Oke, aku tuh bingung ya mau pakai kartu yang mana karena there is a lot card. Banyak kartu. Kamu kalau lihat mejaku, koleksi tarotku banyak sekali teman-teman. Tapi yang energinya nyerap itu biasanya harian kita milih. Nggak semuanya kita kalau main tarot tuh harus ganti kartu supaya energinya itu bervariatif. Tadi aku melihat ada yang nyusup di sini. Kartu apakah itu? Tuh kan. Oke. Kalau kita main tarot, kita tidak boleh kehilangan. Kalau tarot itu jumlahnya 78, nggak boleh kehilangan satu ya. Kalau satu hilang tuh kartu udah nggak bisa dipakai. Kamu harus cari penggantinya untuk melengkapi ke 78 susunan itu. Oke, kita lihat lagi di sini. Oke, nggak ada yang. Kita akan buka lagi ya. Oke. Oke. Teman-teman, oke, kartunya di sini ada Nine of Wands ya, ada stability dan ada fortune dan stability. Intinya begini, kedepannya kamu di sini akan merasa terlindungi. Semua hal baik
semua hal baik akan datang sama kamu. Kenapa? Karena di sini kartu Four of Wands keluar 2 kali. Berarti hidup kamu akan stabil dari segi perasaan, kemapanan, cinta juga, ya, maupun cinta menyakitkan, tapi kamu lebih seperti kayak stabil aja hidup kamu. Dia mau nyakitin aku, ya udah bodo amat. Yang penting aku di sini tidak kehilangan source dan sumber. Ya, di sini ada sebuah peluang, dimana peluang itu kamu harus ambil. Kenapa? Karena di sini masih ada kayak kamu takut keluar dari zona kamu terlalu melindungi diri kamu di sini sampai kamu tuh banyak overthinking. Aku harap ini pesannya ya, dengan overthinking kamu ini kamu lepasin dulu. Kamu lepasin overthinking ini. Kemudian kamu coba untuk mulai kayak ambil suasana baru ya, teman-teman. Ambil suasana baru di sini. Ambil apa ya? Peluang-peluang yang lain lah. Misalnya kamu ngarepin seseorang nih, contoh nih dari masalah cinta paling gampang. Dianya nggak ngabarin kamu, nggak perlu uring-uringan. Diem aja. Yang diminta di sini adalah kamu diem aja, nggak perlu namanya uring-uringan. Karena di sini uring-uringan itu akan mengakibatkan yang tadinya ada sesuatu yang baik menjadi sebuah negatif lagi ya, overthinking. Intinya itu dulu. Kemudian di sini aku akan membacakan kedepannya nanti seperti apa hal baiknya, ya. Di sini aku melihat kamu akan lebih mandiri ya. Kamu lebih nggak pedulian dengan perasaan dia ke kamu yang seperti apa. Kamu udah nggak peduli sih dia itu bohongin kamu atau enggak. Kamu lebih menarik diri sendiri, aku lihatnya. Dan kamu akan lebih hati-hati dalam memberikan cinta kepada orang. Di sini kenapa? Karena kamu merasa kayak selama ini kayak orang itu kayak kurang melihat kualitas kamu itu loh. Jadi kamu di sini kayak saatnya tuh kamu nampil, kamu mulai menunjukkan diri bahwa keputusan yang aku buat sekarang ini adalah untuk menyenangkan diriku sendiri. Aku mencintai diriku sendiri. Ini energinya, The Empress ya. The Empress tuh membuat diri kamu nyaman. Kamu mulai membeli barang-barang kamu suka. Kamu mempercantik diri. Kamu mulai membuat diri kamu sebagai ratu, sebagai raja. Ya kan? Membuat diri kamu tuh auranya kelihatan. Mood kamu lagi bagus-bagusnya, lagi sangat stabil. Di sini kartu Justice dan ada kartu Decision. Artinya apa? Segala keputusan yang mau kamu lakukan, kamu pertimbangkan dengan matang-matang. Jadi kalau aku bilang, impact-nya untuk orang yang dekat sama kamu, dia di sini akan melihat betapa besarnya hati kamu. Kamu itu sebagai seseorang yang mulia di depan dia. Elegan ya, nggak norak gitu ya, nggak norak untuk ngejar seseorang gitu, nggak. Tapi kamu di sini memperlihatkan sisi ketulusan kamu. Kenapa? Guru aja tanpa tanda jasa loh teman-teman. Muridnya pinter, inget gurunya nggak? Kadang-kadang ada yang inget, ada yang enggak, kebanyakan enggak gitu. Jadi inilah kamu, inilah fungsi kamu. Ketika kamu bertemu dengan seseorang yang rumit, kamu di sini saatnya menjadi seorang inspirator. Oke? Di sini aku tidak membicarakan masalah cinta melulu ya, teman-teman. Jadi biar videoku ini ada manfaatnya. Sekarang satu lagi aku buka kartu pesan untuk kamu. Dance of the Divine Feminine. Berarti sisi feminin kamu lagi keluar di sini ya. Setiap orang tuh punya sisi. Jadi sisi feminin kamu lebih keluar, bukan dari gender, tapi kamu lebih kayak emosional, welas asih. Nah, ini keluar ya. How bitter the taste if the water would be, if the river stop its flow. Jadi betapa betapa hampanya, betapa keringnya rasa air kalau atau pahitnya rasa air kalau
alirannya itu stop mengalir. Semesta memberikan kamu sebuah kapabilitas untuk melihat segala sesuatu dengan kejelasan, ya, lebih sensitif lagi. Kamu bisa menginspirasi, aku bilang gitu. Ada banyak keajaiban, akan ada banyak perubahan besar di hidup kamu. Di sini dengan memprioritaskan diri kamu, kebutuhan kamu, dan membuang segala sesuatu yang nonsens. Serahkan segala sesuatu yang membuat hati kamu kering atau hati kamu terluka. Tanyakan lagi ke dalam jiwa kamu, apa yang perlu untuk diperhatikan. Jadi kartu ini mengisyaratkan bahwa dari yang udah aku buka di sini, bahwa ini kan ada gambar orang ya, siluetnya kayak gambar orang ya. Misalnya nih kamu tuh lebih naik ke universe gitu, ibaratnya spiritual guidance-nya itu lebih tinggi, tingkat ke-awareness-an kamu lebih tinggi, enlightenment kamu lebih tinggi. Kamu tuh sudah menuju dari dark ke cahaya loh teman-teman di sini. Jadi kalau kamu mau menuju ke cahaya, hilangkan hubungan rumit dan pikiran-pikiran yang rumit, apapun itu yang rumit-rumit, cinta, masalah kerjaan, masalah bisnis, nggak perlu ditungguin. Masalah, kamu bilang besok pasti akan ada solusinya, ya. Kita afirmasi sama-sama sekarang. Mulai sekarang aku tidak akan lagi khawatir dengan hal-hal kecil. Mulai sekarang aku fokus akan kehidupanku dan kebutuhanku, ya. Jadi kamu di sini harus lebih bisa untuk mulai memikirkan kebahagiaan diri kamu, agar kamu bisa menyebarkan cinta ke sekeliling kamu. Ingat, ini menanti. Posisi kamu menjadi mentor atau inspirator bagi orang lain itu sedang menunggu. Tandanya, kalau kamu berhasil melewati ujian ini, apapun yang diberikan, udahlah, orang yang kamu suka juga pasti akan tergila-gila sama kamu. Intinya begitu. Oke? Sampai sini paham ya? Mungkin bahasannya agak rumit karena aku tidak mau dibilang tarot reader yang pasaran. Jadi aku akan bawa tema ini di sini. Suka atau tidak, aku tidak cari viewers. Kalau yang mau belajar lebih baik, silakan ditonton. See you next video. I love you. Bye bye.